Hai gorgeous, welcome to my place. Terima kasih sudah mengklik video ini. Kenalin, nama aku Tracy Tania dan untuk sementara waktu akan jadi pengisi suara untuk channel ini. Jangan lupa mampir juga di channel aku, namanya Tracy Tania, dan linknya aku taruh di deskripsi ya guys. Nggak pakai lama, what? Pada hari Senin tanggal 28 Juli 2008 sekitar jam 6:30 malam hari, tiba-tiba saja terdengar suara jeritan keras dari arah tempat parkir Wattower di Century City. Mendengar teriakan itu, tentu saja orang-orang yang berada di sekitar pun berkumpul mendekati sumber suara untuk mengetahui apa yang terjadi. Ketika sampai di sumber suara, ternyata sebuah kejadian mengerikan telah menimpa seorang wanita parubaya. Melihat hal itu, salah satu warga yang berada di lokasi segera menghubungi polisi untuk meminta bantuan. Dengan cepat petugas dari Departemen Kepolisian Los Angeles dan para medis pun tiba di lokasi kejadian. Saat berada di lokasi, tepatnya di lantai 3 gedung parkir, mereka menemukan seorang wanita bule yang tinggi dan ramping terbaring di atas genangan darahnya sendiri. Tampaknya dia telah ditikam beberapa kali oleh seseorang sehingga kehilangan kesadarannya. Setidaknya 2 orang dokter dan seorang warga telah berupaya untuk menyelamatkannya. Wanita tersebut langsung dilarikan ke rumah sakit, namun sayangnya dia dinyatakan telah meninggal dunia sebelum tiba di rumah sakit. Berdasarkan laporan polisi, seorang saksi bernama Edwin Rivera memberikan gambaran tentang penyerang dengan ciri-ciri seorang pria tinggi dengan postur badan kurus, mengenakan kaos berwarna hitam dan celana jeans. Namun Edwin mengaku tidak bisa membedakan ciri-ciri wajah penyerang. Ia menjelaskan kalau penyerang terakhir terlihat meninggalkan tempat parkir dengan mengendarai mobil SUV berwarna merah. Polisi pun segera mengidentifikasi korban. Wanita tersebut diketahui bernama Pamela, berusia 44 tahun. Dia menderita banyak luka di kepala, leher, dada, dan lengannya. Luka fatal yang dialaminya terdapat pada luka robek di bagian depan lehernya yang cukup dalam. Di samping itu guys, tidak ada barang pribadi Pamela yang hilang dan bahkan tidak ada tanda-tanda kekerasan seksual yang terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa niat pelaku hanya semata-mata untuk membunuhnya. Untuk mengungkap peristiwa yang menyebabkan meninggalnya Pamela, penyidik mencoba menelusuri kembali tindakan dan keadaannya sebelum kejadian. Polisi pun segera mengamati rekaman CCTV di sekitar tempat kejadian perkara. Mereka mengamati dengan cermat rekaman CCTV tersebut. Dalam rekaman CCTV itu terlihat seorang pria bertubuh besar dengan kemeja putih yang berada di sekitar lokasi tampak mencurigakan. Saat semua orang tertuju ke sumber kebisingan dan keributan, dia malah tetap sibuk dengan ponselnya. Setelah kejadian tersebut, polisi pun segera memberitahu kerabat terdekat dan suami korban yang bernama James. Seperti yang biasa terjadi ketika pasangan ditemukan terbunuh, orang pertama yang harus dicurigai dan diperiksa adalah pasangannya. Setelah dihubungi oleh pihak polisi, James pun setuju untuk diinterogasi. Setibanya di sana guys, mereka terkejut saat mengetahui bahwa dia adalah orang yang sama dengan pria yang ada di rekaman CCTV yang sempat mereka curigai. Tapi sebelum melangkah lebih jauh, kita harus memahami dulu hubungan di antara sepasang suami istri Pamela dan James. Pamela adalah wanita yang dikenal karena kemurahan hatinya kepada teman dan keluarganya. Di mata teman-temannya, dia adalah orang yang ceria, perhatian, dan penuh kasih sayang. Dia akan menerangi ruangan dengan kehadirannya dan bermurah hati untuk membantu siapapun yang membutuhkan. Secara personal guys, Pamela adalah seorang pembuat perhiasan dan pemilik bisnis yang sukses.
Pada tahun 1989, sebagai seorang ibu tunggal, Pamela bertemu dengan James yang merupakan seorang tukang listrik dan keduanya langsung terhubung satu sama lain. Mereka menikah pada tahun 1999 dan dikaruniai anak berjenis kelamin perempuan selain putri sulung Pamela dari pernikahan sebelumnya. Awal pernikahan mereka, pasangan ini sempat menghadapi masalah keuangan dalam rumah tangganya, di mana nasibnya kemudian berubah ketika Pamela bersama dengan suaminya mendirikan Goldfinger Coin dan Bullion pada tahun 2002. Goldfinger berspesialisasi dalam layanan transfer uang dan logam mulia yang beroperasi sebagai perusahaan berbasis internet. Mereka juga mendirikan perusahaan terkait yaitu eBullion Company dan didirikan di Panama dengan kantor bisnis di California. Dikarenakan usaha mereka terbukti menguntungkan, keluarga Pamela pun menjadi makmur dan menikmati gaya hidup mewah. Menyusul kesuksesan finansial Goldfinger, keluarga tersebut dapat membeli beberapa properti termasuk tempat tinggalnya di Camarillo dan rumah keduanya di sebuah peternakan seluas 200 hektar di Moorpark yang disebut sebagai Happy Camp Ranch. Awalnya hubungan keluarga tersebut sangat harmonis, namun seiring berjalannya waktu cinta mereka satu sama lain mulai berkurang bersamaan dengan kesehatan James yang mulai memburuk. Ia menderita rheumatoid arthritis di mana dia mengalami rasa sakit yang parah akibat autoimun kronis yang sebagian besar menyerang persendian sehingga membuatnya tidak dapat bekerja ke kantor secara teratur. Pada bulan April 2007, Pamela mengobrol dengan temannya bernama Carol yang juga mengelola bisnis mata uang elektronik serupa. Saat itu mereka membahas mengenai legalitas Goldfinger terhadap peraturan pengiriman uang. Dia menyadari bahwa bisnisnya belum memiliki izin yang layak. Setelah mendapat bimbingan dari Carol, Pamela pun memutuskan untuk mendapatkan lisensi dari pemerintah setempat. Pada tanggal 6 Oktober 2007, dia membuat cek sebesar 6,5 miliar rupiah untuk mengurusnya. Namun James khawatir jika mereka tidak dapat memenuhi persyaratan izin untuk pengiriman uang sehingga dengan tegas pria tersebut menentang hal itu dan berpendapat bahwa hal tersebut tidak diperlukan. Beberapa hari kemudian di bulan yang sama, James pun mengajukan gugatan cerai ke pengadilan. Proses perceraian ini pun menimbulkan perdebatan dengan perselisihan mengenai rekening bank yang dilaporkan berjumlah lebih dari 195 miliar rupiah. Dengan uang sebanyak itu, James bertindak kasar dengan menolak akses untuk istrinya dan mitra bisnisnya ke perusahaan mereka. Namun bagaimanapun juga, Pamela memiliki andil yang besar dalam mendirikan perusahaannya sehingga pada titik tertentu, wanita tersebut mengetahui bahwa bisnisnya sedang diselidiki pemerintah karena penipuan dan pencucian uang. Karena dia tidak menyadari jika aksesnya telah diblokir oleh suaminya, jadi dia menyetujui untuk ikut membantu dalam penyelidikan dan saat itulah Pamela baru menyadari bahwa dia tidak memiliki akses apapun lagi ke perusahaannya. Untungnya saat itu, ada jalan lain baginya untuk mendapatkan kembali aksesnya dan kepemilikan atas bisnisnya. Karena James telah memulai perselisihan hukum dan proses perceraian, dia dapat menggunakan ini untuk keuntungannya dengan meminta pengadilan mengakui kepemilikannya dan dia dapat menjamin apa yang menjadi haknya. Pada hari kejadian, James dan Pamela secara terpisah bertemu dengan pengacara masing-masing untuk membahas penyelidikan yang sedang berlangsung terhadap bisnis mereka. Pertemuan tersebut dijadwalkan di kantor pengacara James di Century City dan dijadwalkan berlangsung mulai pukul 3:30 sampai sekitar pukul 6:30. Malam itu guys, usai pertemuan tersebut Pamela kembali sendirian ke kendaraannya yang terparkir di lantai 3 area parkir. Saat itulah kejadian malang menimpa Pamela. Selama proses interogasi berlangsung, James tampak begitu tenang dan siap menghadapi segala macam bentuk pertanyaan.
Dia menyangkal mengetahui atau terlibat dalam kematian istrinya dan bersikeras dengan alasan bahwa dia berada di kantor bersama pengacara mereka ketika kejahatan itu terjadi. Namun sayangnya petugas telah melihat rekaman CCTV dari luar gedung yang memperlihatkan keberadaannya saat kejadian berlangsung. Berdasarkan rekaman CCTV tersebut, terlihat tingkah laku James sangat mencurigakan. Dia tampak tenang dan siap menghadapi apa yang terjadi di sekitarnya. Saat jeritan mengerikan Pamela memenuhi udara, James pun tampak tidak terganggu dan masih sibuk dengan ponselnya di saat semua orang di sekitar bergegas menuju gedung tempat parkir mobil untuk mengetahui apa yang terjadi. Pemeriksaan lebih lanjut terhadap rekaman tersebut mengungkapkan bahwa Pamela disergap saat berjalan menuju mobilnya. Petugas pun segera mengidentifikasi mobil SUV merah yang tertangkap dalam rekaman tersebut sebagai kendaraan yang dicurigai dan memperoleh plat nomornya dari kamera yang berdekatan. Menariknya nih guys, mobil SUV tersebut disewa dari Avis, perusahaan rental mobil ternama, dan yang lebih mengejutkan lagi adalah mobil tersebut disewa atas nama Goldfinger oleh suaminya James. Selain itu, meski mobil SUV tersebut telah menjalani pembersihan uap secara menyeluruh sebelum dikembalikan ke layanan persewaan, namun ahli forensik masih dapat menemukan jejak darah Pamela di dalamnya. Ini jelas merupakan upaya yang disengaja untuk menghilangkan bukti kejahatan tersebut. Tidak hanya itu, berdasarkan rekaman CCTV juga diketahui bahwa ada 3 orang di dalam kendaraan tersebut. Setelah melalui pemeriksaan sidik jari di tempat kejadian perkara, polisi berhasil mengidentifikasi tersangka. Mereka adalah Moya, Gabriel, dan Simon yang diperkerjakan untuk membantu James di peternakan dan tinggal di hunian sekunder di properti tersebut. Saat itu sidik jari milik Simon ditemukan di tiket masuk parkir. Polisi pun memeriksa catatan telepon tersangka yang menguatkan kecurigaan di mana mengungkapkan bahwa saudara perempuan James yang bernama Mary dan Simon saling memberikan kode dengan telepon seluler mereka pada saat pembunuhan dan bertepatan dengan aktivitas James saat memainkan telepon sesuai rekaman CCTV. Selain itu guys, diketahui juga bahwa James dan Moya saling bertukar pesan sekitar waktu pembunuhan. Meskipun isi pesan tersebut telah dihapus dari ponsel James, penyidik yakin ada pesan yang dikirimkan dari perangkatnya. Kemungkinan kejahatan ini berawal pada tahun 2008 sebelum pembunuhan Pamela, di mana kantor Kejaksaan Amerika Serikat di bawah asisten jaksa Amerika Serikat yang bernama Mark mulai penyelidikan formal terhadap Goldfinger atas dugaan keterlibatannya dalam pencucian uang. Berkolaborasi dengan FBI dan IRS, penyelidik menemukan bahwa dana dari modus investasi palsu itu disalurkan melalui Goldfinger sehingga menghasilkan pendapatan besar bagi perusahaan. Meskipun James dan Goldfinger tidak secara langsung terlibat dalam hal ini, pemerintah tetap mengajukan dakwaan terhadap mereka untuk mendapatkan pengaruh atas James sehingga dapat membantu transaksi keuangan dan mendeteksi adanya aktivitas pengiriman uang ilegal. 5 bulan sebelum pembunuhan, James dan Goldfinger pun didakwa atas tuduhan menjalankan bisnis pengiriman uang secara ilegal. Namun nama Pamela tidak disebutkan dalam surat dakwaan yang masih dirahasiakan kepada publik. Sampai pada bulan Juni 2008, panggilan pengadilan dikeluarkan kepada Pamela yang sedang terlibat dalam proses perceraian. Saat itulah, Pamela menyadari adanya penyelidikan FBI dan IRS terhadap Goldfinger dan suaminya. Sekitar sebulan kemudian, pengacara pembela pidana pertama Pamela yakni David menghubungi Mark dan menunjukkan kesediaan Pamela untuk bekerja sama dalam penyelidikan kriminal terhadap suaminya dan perusahaan mereka. Meski belum ada pengaturan atau kesepakatan formal bagi Pamela untuk bekerja sama, Mark memaknai pernyataan David sebagai tanda kerjasama. Namun sebelum pertemuan apapun terjadi di antara Pamela dan Mark, dia terbunuh secara tragis.
Pada saat itu, tidak ada indikasi bahwa James mengetahui dakwaan pencucian uang terhadap dirinya dan pemerintah belum memberikan tekanan padanya untuk bekerja sama. Oleh karena itu, masih belum pasti apakah James mengetahui niat Pamela untuk bekerja sama dengan FBI. Namun akan sangat naif jika menganggap ini semua hanya kebetulan jika James memang mengetahui bahwa Pamela terlibat dalam kejahatan tersebut. Jika penyelidikan berhasil, maka akan memberikan bukti kuat dan motif kuat baginya untuk mengatur pembunuhan istrinya sendiri. Pada tanggal 1 Agustus 2008, James yang saat itu berusia 45 tahun ditangkap di rumah peternakannya di Moore Park oleh agen FBI. Ini adalah bagian dari penyelidikan terhadap operasi bisnisnya. Tak lama setelah penangkapannya, dia pun ditetapkan sebagai tersangka utama pembunuhan istrinya. Pada tanggal 9 September 2008, Detektif Abdul diberitahu oleh pejabat pemerintah bahwa Shane Smith yang merupakan seorang narapidana yang berbagi sel dengan James di Pusat Penahanan Federal Pria ingin berbicara dengan polisi. Setelah pertemuan dengan Shane, Detektif Abdul mengatur agar pria itu memakai alat perekam saat kembali ke selnya. Seluruh percakapan mereka pun akhirnya direkam secara diam-diam. Saat itu guys, James mengaku kepada Shane bahwa dia telah mengatur pembunuhan istrinya dengan membayar Moya sebesar 400 juta rupiah untuk melakukan tindakan tersebut. Selain itu, James juga menggunakan jasa pembunuh bayaran untuk menghilangkan nyawa Moya sebagai saksi dalam persidangan mendatang. Terungkap juga bahwa tak lama setelah memulai proses perceraiannya, James bersekongkol untuk membunuh istrinya. Dia meminta bantuan Moya yang kemudian merekrut Gabriel dan Simon. Pada tanggal 15 September 2008, akhirnya James secara resmi didakwa atas pembunuhan Pamela. 3 tahun kemudian pada tahun 2011, dia dinyatakan bersalah atas pembunuhan tingkat pertama dan konspirasi untuk melakukan pembunuhan dalam kematian istrinya. Tidak hanya itu guys. Dalam persidangan terungkap bahwa James sebelumnya mencoba melibatkan adiknya Mary yang berpacaran dengan Moya dalam merencanakan pembunuhan Pamela. Dalam persidangan itu, adik perempuan James lainnya yang bernama Patty bersaksi bahwa Mary sempat bertanya kepadanya apakah suaminya yang merupakan seorang petugas polisi bersedia melakukan pembunuhan dengan bayaran tertentu. Patty pun terkejut dengan hal ini dan segera menolak permintaan adiknya, lalu mengungkapkan ketidakpercayaannya atas saran tersebut. Mary kemudian memberitahu Patty bahwa dia tidak serius dan pembicaraan mereka harus diabaikan. Pada tanggal 29 April 2024, lebih dari 187 miliar rupiah telah dikembalikan kepada korban penipuan yang dilakukan oleh James. Dia dinyatakan bersalah tidak hanya atas pembunuhan istrinya tetapi juga atas pencucian uang ilegal. Uang yang disita telah didistribusikan ke pemegang rekening di beberapa negara termasuk Amerika Serikat, Australia, dan Kanada. James pun telah menjalani hukuman mati di penjara negara bagian San Quentin di California. Sedangkan 3 tersangka lainnya masing-masing menjalani hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Siapa yang percaya bahwa korban dibunuh dengan pisau di mana James mengetahui bahwa istrinya fobia dengan pisau dan itulah salah satu alasan pelaku menggunakan pisau. Saat itu Gabriel bertindak sebagai pengintai, lalu Moya bertindak sebagai pengemudi dan Simon bertugas melancarkan aksinya untuk membunuh Pamela dengan pisau.